నా దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action bertema balas dendam lagi yuk. Film yang berjudul Yudam Saranam keluaran tahun 2017 ini mengisahkan tentang seorang pemuda cupu yang hidup di keluarga yang cukup kaya. Namun semua berubah ketika orang tuanya dibunuh dengan keji dan keluarganya diburu oleh mafia. Dia pun berniat membalas dendam dengan cara paling cerdik dan paling menyakitkan. So, nggak usah pakai lama deh, bumper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan kasus korupsi besar-besaran di pemerintahan Hyderabad di India. Diperkirakan 3 miliar rupiah hilang di korupsi dan berita itu pun menjadi viral. Mengetahui beritanya itu viral, para politisi yang terlibat ingin mengalihkan berita. Vinod mengatakan kepada koleganya untuk menyewa teroris agar membuat kekacauan di kota, sehingga berita tentang kasus mereka akan hilang dengan sendirinya. Tangan kanan Vinod yang bernama Kumar bilang dia punya kenalan mafia kejam yang bernama Nayak. Kumar pun menyarankan agar Nayak dibayar untuk melakukan serangkaian bom bunuh diri biar mereka selamat. Singkat cerita, Nayak pun dibayar untuk melakukan aksi teror itu. Di bawah komando ahli embom yang bernama Selvam, Nayak pun merencanakan pengaboman 3 lokasi strategis. Namun sialnya hanya 2 bom yang meledak, sedangkan bom yang ditaruh di dekat supermarket gagal meledak karena HP-nya coplok. Jelas aja 2 ledakan itu sudah bisa membuat publik menjadi heboh. Vinod yang pura-pura nggak tahu langsung bilang ke media kalau dia akan menerjunkan tim densus khusus pimpinan Inspektur Jaidev. Nggak pakai lama, Jaidev pun langsung memimpin timnya untuk mencari teroris itu. Nah, merasa satu bom yang belum meledak bisa membahayakan mereka, timnya si Nayak pun langsung mengambil tuh motor. Tapi sialnya mereka langsung ketahuan dan langsung dieksekusi di tempat oleh si Jaidev. Beberapa hari kemudian diperlihatkan jagoan kita yang bernama Arjun. Di antar sohibnya yang bernama Raffi, dia pun datang ke kantor polisi. Dia itu ingin melaporkan kehilangan ibu dan ayahnya, tapi polisi nggak mau tahu. Sekarang ini semua polisi lagi pada sibuk ngurusin ledakan bom. Nggak penting nyari orang hilang, apalagi nggak ada duit pelicinnya. Jelas saja si Arjun jengkel, tapi dia nggak bisa berbuat banyak karena emang dia udah tahu. Ya gitu itulah polisi Vrindavan. Ketika pergi dari kantor polisi, Arjun mengingat kenangannya bersama ibu dan ayahnya, dan kita pun flashback dulu. Di saat itu diperlihatkan bila ada anak kecil yang lagi ngobrol dengan Sita, emaknya si Arjun. Ternyata Sita dan Murali itu adalah dokter yang mengabdikan diri untuk mengobati orang-orang miskin yang terlantar. Mereka itu selalu datang ke desa-desa miskin dan merawat mereka secara gratis. Nah, di lain tempat diperlihatkan Alex yang lagi direkam buat Viti. Alex ini bilang kalau dia itu sangat mengidolakan Sita dan Murali. Karena mereka lah dia bisa mendapat beasiswa kedokteran. Pokoknya dia itu berhutang budi banget sama keluarganya si Arjun itu. Setelah Alex, Arjun pun disuruh teman-temannya untuk membuat Viti juga. Tapi belum juga mulai, perhatiannya langsung teralihkan ketika dia melihat ada cewek manis pulen melenuk yang datang ke desa itu. Nggak pakai mikir panjang, Arjun pun langsung pengen kenalan dengan cewek bernama Anjani. Tapi belum juga sempat kenalan, Arjun pun langsung dikagetkan sama babenya. Anak PA, mau ngapain kamu? Jangan coba-coba ya, Anjani itu anak temannya papa. Dia itu akan praktek bareng sama mamamu di sini. Awas aja kalau sampai ditulit-tulit. Kamu nggak inget apa sama Anjani ini? Dulu itu pas kamu kecil, kalian itu sering main bareng, sering mandi bareng juga kok. Mendengar itu, Arjun pun jadi tambah semangat. Pokoknya dia harus bisa mendekati si Anjani biar bisa mandi bareng lagi sama dia. Asoy! Nah, pas si Anjani mau pulang ke kontrakan barunya, Arjun pun langsung gerak cepat buat nganterin mbak-mbak bulan ini. Dalam perjalanan, Anjani bilang kalau Bibi Sita itu merupakan panutan semua mahasiswa kedokteran di kampusnya. Udah baik, penyayang, sering nolong orang warga miskin tanpa pamrih. Pokoknya sosok dokter yang udah kayak malaikat. Singkat cerita, mereka pun sampai di kontrakannya si Anjani. Tapi belum juga si Anjani mesem-mesem karena dianterin sama cowok cakep. Arjun malah udah ngejogrok di depan pintu. Arjun pun bilang, kamu di rumah sendirian kan ya? Aku bantuin buka-buka barangmu. Maksudku buka-buka barang pindahanmu. Ya siapa tahu nanti kita bisa buka-bukaan ya kan? Kambing disuruh beres-beres barang beneran dong. Oh, cewek nggak peka. Ya udah deh, malam itu pun mereka berdua pun keringetan karena bongkar-bongkar barangnya si Anjani yang seabrek-abrek. Jangan pada ngeres. Nah, ketika si Arjun hendak pulang, dengan gaya sok cool, dia malah ngobalin si Anjani dengan parah. Dia pikir sih dia itu keren, tapi Anjani yang dengar malah enak sendiri. Gila, gue keren banget. Nah, di rumah, si Arjun pun langsung diinterogasi sama orang tuanya. Dari mana bos? Kok kayaknya capek bener?
Murali yang tahu anaknya habis dari kontrakan si Anjani mewanti-wanti. Anjani itu anak sahabatnya, dia itu dititipkan ke keluarga mereka. Awas aja kalau berani macem-macem sama tuh Anjani. Karena nggak berani bilang dia naksir Anjani, Arjun pun cuma bilang dia akan menjaga Anjani sebagai seorang kakak. Keesokan harinya diperlihatkan kamar si Arjun yang high-tech bener. Dia itu nggak pengen jadi dokter seperti orang tuanya, dia itu pengen jadi insinyur dan punya hobi mainan drone. Ketika disuruh sarapan bareng, Arjun ini malah nyetel musik kenceng-kenceng. Sialnya di saat itu, rumah mereka malah disatroni sama preman lokal yang bernama Venkat Rao. Rao ini nggak suka dengan Murali dan Sita yang menyediakan pengobatan dan pendidikan gratis. Bahkan mereka juga memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga untuk warga miskin. Rao yang merupakan preman dan rentenir jelas saja merasa dirugikan. Tanpa banyak cang-cincong, Rao pun langsung menghancurkan barang-barang di rumah itu. Kambingnya, Arjun yang nyetel lagu kenceng-kenceng gak mendengar keributan di luar. Bahkan pas mobil ambulan mereka dibakar, si Arjun ini tetap aja gembeleng. Nah, pas si Arjun keluar kamar, dia baru sadar kalau rumahnya udah porak-poranda. Ketika Arjun mau mengejar si Rao, dia pun dihentikan oleh ayahnya. Murali bilang kalau Arjun mengejar mereka, itu akan membuat si Arjun seperti mereka juga, barbar. Kembali lagi ke masa kini, diperlihatkan Joji tangan kanan nayak ngebukin salah satu anggotanya. Karena tuh orang, polisi bisa tahu keberadaan bom yang nggak meledak. Nah, di sana juga diperlihatkan Kumar yang nanya kenapa kok rencana mereka jadi berantakan kayak gini. Tapi pas si Nayak sampai di sana, dengan kejamnya dia langsung membunuh anak buahnya sendiri. Intinya sih Nayak nggak suka kalau rencananya gagal. Dia akan menghancurkan semua orang yang menghalangi jalannya, walaupun dewa sekalipun. Nah, di lain tempat diperlihatkan tim Densus berhasil membawa sopir mobil bom. Setelah digebukin habis-habisan, tuh orang pun bilang dia hanyalah supir, dia nggak tahu menau siapa yang membayar dirinya. Intinya sih dia cuma kenal sama orang bernama Selvam. Karena informasi dari sopir itulah, polisi langsung mengadakan operasi di jalan. Nah, di saat yang bersamaan, Arjun yang lagi kalut malah ribut dengan polisi yang bertugas. Karena keributan itulah Jaydev sampai harus turun tangan. Untungnya si Raffi bisa menenangkan sahabatnya itu. So, kita flashback lagi yuk. Nah, di saat itu diperlihatkan semua keluarganya si Arjun lagi berkumpul di rumah. Diperkenalkan juga Radhika, kakaknya, dan adiknya si Danu. Pokoknya lagi kumpul keluarga gitu. Nah, pas mau ke kamar, Arjun kaget karena drone-nya lagi dibuat mainan sama keponakan yang bernama Papu. Dengan sok tegas, dia pun marahin si Papu. Namun Papu cuma bilang sambil berbisik, "Jangan galak-galak, Om. Nanti tante itu takut loh sama kamu." Ternyata di kamarnya si Arjun udah ngejogrok si Anjani. Kamu, kenapa kamu kesininya pas keluargaku lagi penuh? Kan bisa pas rumah lagi kosong kesininya. Ternyata mereka ini sudah pacaran secara sembunyi-sembunyi. Karena pengen lebih serius, Anjani pun meminta si Arjun untuk bilang ke orang tuanya. Tapi Arjun masih takut, wong babenya itu killer bener kok ya. Nah, di luar, aslinya sih si Arjun pengen bilang sama kakak dan adiknya. Ini lagi kakak ipar kepo bener. Tapi belum juga ngucap, Murali malah datang dengan marah-marah. Barusan itu, dia ditelepon sama babenya si Anjani yang bilang kalau putrinya itu jatuh cinta sama seorang cowok di sana. Bajingan, siapa tuh cowok yang berani-berani deketin Anjani di sini? Arjun, cepat cari tahu siapa tuh cowok yang berani deketin si Anjani. Apa si Alek ya? Kemarin bapak lihat sih, dia sempat ngobrol sama si Alek. Lah, si Arjun yang awalnya mau bilang langsung bleret lah. Malam harinya, keluarganya si Arjun ngadain makan malam bersama di restoran buat nyari tahu siapa cowok yang disukain sama si Anjani. Alex yang nggak tahu apa-apa juga diajak ke sana. Lah, salah gua apa ya? Nah, ketika si Anjani mau ngambil makanan, Radhika dan si Danu langsung mepet si Anjani buat nyari tahu siapa cowok itu. Tapi Anjani ini bilang dia nggak bisa ngasih tahu sekarang kecuali orang yang bersangkutan bilang duluan. Karena semua rencana gagal, sekarang giliran emak yang nanya ke Anjani. Tapi feelingnya emak emang hebat ya. Dia pun langsung tahu kalau cowok yang disukai Anjani itu bukan lain adalah anaknya sendiri. Beberapa hari kemudian, Murali yang belum tahu kalau anaknya itu udah pacaran sama si Anjani bilang ke istrinya, dia pengen ngelamar si Anjani untuk si Arjun daripada si Anjani jatuh cinta sama cowok nggak jelas. Semoga si Anjani itu mau ya. Idih, udah pede nggak tahu apa-apa, sok yes lagi. Namun pas perjalanan itu, mereka melihat sebuah kecelakaan di jalan. Ternyata yang kecelakaan itu adalah anak dari Venkat Rao. Rao pun memohon kepada Murali dan Sita agar anak yang sedang mengandung diselamatkan.
Walaupun Rao itu nyebelin, tapi kalau urusannya udah nyawa sebagai seorang dokter, mereka pun nggak boleh pilih kasih. Sialnya, golongan darah tuh cewek adalah AB positif, golongan darah yang sangat langka. Satu-satunya cara adalah dengan membawa mereka ke rumah sakit. Tapi sialnya, mereka malah kejebak macet karena ada demo. Karena bingung harus gimana, Anjani pun langsung menelpon si Arjun agar mengantarkan tuh darah ke lokasi. Sialnya lagi, Arjun juga kejebak macet. Karena nggak mau menyerah, dia pun langsung mengeluarkan drone-nya. Singkat cerita, kantong darah itu pun bisa sampai tepat waktu berkat drone buatannya si Arjun. Melihat itu, Murali pun merasa mak krenyes-krenyes gitu. Karena pertolongan cepat itu, anak dari Venkatrao pun berhasil selamat. Venkatrao yang pernah berbuat jahat sama mereka merasa amat malu dan sangat berterima kasih kepada Murali dan Sita. Sesampainya di rumah, Murali dan Sita sangat bangga dengan si Arjun. Selama ini mereka meragukan putranya yang gak pengen jadi dokter, tapi dengan alat buatannya si Arjun, hari ini 2 nyawa berhasil terselamatkan. Nah, sebagai syukur udah nyelamatin orang hari ini, Arjun pun ngasih tiket bioskop kepada orang tuanya agar kedua orang tuanya itu bisa kencan lagi. Nah, di bioskop, Arjun juga meminta bantuan si Silva untuk ngerekamin kedua orang tuanya pakai kamera 360. Kenapa Arjun melakukan itu semua? Karena hari ini tepat hari ulang tahun pernikahan ke-30 orang tuanya. Dia pengen ngasih kejutan gitu. Ngajak ngasih kejutan sih ngajak aja mas, nggak usah modus sama peluk-pelukan gitu. Kita yang jomblo tuh empat ngelihatnya. Malam harinya diperlihatkan rumah yang gelap gulita. Surprise! Kaget. Pokoknya malam itu menjadi malam yang sangat hangat untuk keluarganya si Arjun. Tapi pas mau foto bersama, entah kenapa si Silva nggak bisa dihubungin. Nah, keesokan harinya orang tuanya si Arjun berniat ke kuil. Mereka juga bilang akan melamarkan Anjani untuk si Arjun. Sebelum itu foto dulu dong. Nah, di masa kini Arjun pun disuruh ke sebuah rumah sakit pelosok sama si Alex. Rupanya orang tuanya si Arjun telah ditemukan meninggal karena kecelakaan. Dokter mengatakan orang tuanya si Arjun itu ditemukan tenggelam di sebuah sungai. Jelas aja si Arjun sangat terpukul atas kematian orang tuanya. Keesokan paginya, Arjun pun pulang dengan membawa jenazah kedua orang tuanya itu. Nah, di acara kremasi orang tuanya, diperlihatkan banyak sekali orang yang datang karena memang semasa hidupnya, Murali dan Sita sangat baik. Di tempat lain, diperlihatkan Jaidev yang udah nggak bisa menahan emosinya lagi. Dia pun membawa sopir mobil itu ke atas gedung. Intinya sih, kalau tuh orang nggak ngaku, dia akan dilempar dari atas. Tapi gimana ya, uang emang dia cuma sopir doang kok ya. Setelah melempar tuh sopir, si Sekar pun malah disalahin. Gimana sih kamu? Kok kamu nggak nahan aku membunuh orang itu? Gara-gara kamu tuh orang jadi mati kan? Lah, Sekar pun langsung cengok lah. Keesokan paginya, diperlihatkan Blasi Radika dan Sarul datang ke kantor polisi. Mereka itu ingin menanyakan tentang kasus kecelakaan orang tua mereka, karena lokasi kecelakaan itu jauh benar sama tujuan awal orang tua mereka pergi. Tapi polisi ini malah bangke. Mereka itu nggak mau mengusut kecelakaan itu. Namun tanpa mereka sadari, ada mas-mas serem yang mengamati mereka dari tadi. Nah, di lain tempat diperlihatkan para politisi yang datang ke sebuah gudang tua. Mereka kaget karena si Kumar itu udah digantung-gantung di atas. Ternyata Nayak ini nggak terima kalau cuma dikasih bayaran biasa. Dia yang tahu kalau para politisi ini korupsi 3 miliar rupiah juga pengen dapat jatah separuh dari uang itu. Kalau Vinod dan yang lain tidak mau membagi itu uang, dia akan bilang ke publik kalau pengumuman itu adalah ide dari si Vinod, dan setelah itu akan membunuh Vinod secara perlahan. Nah, di luar Joji juga laporan ke Nayak kalau keluarga Murali mulai sadar tentang kematian orang tua mereka. Nggak pakai basa-basi, Nayak pun langsung menyuruh si Joji membunuh semua keluarganya si Murali. Wah, kenapa nih keluarganya si Arjun dibawa-bawa? Beberapa hari kemudian diperlihatkan Arjun yang lagi naik motor bareng si Anjani dikeplak dari belakang. Di saat yang bersamaan juga diperlihatkan bila keluarganya si Arjun diculik oleh orang tidak dikenal. Melihat Anjani yang digaplokin, Arjun pun jelas saja pengen menolong, tapi dia malah digebukin sampai pingsan. Lah, namanya juga jagoan kan ya, digaplokin pakai besi pun Arjun tetap bisa ngelawan. Anjali jauh yang se. No. Go. Aduh, itu biji netes. Singkat cerita, Arjun pun bisa kabur pakai motor. Nah, di jalan dia melihat baliho telepon layanan masyarakat. Nggak pakai mikir panjang, dia pun langsung menelpon nomor tuh pengaduan. Dia pun laporan kalau mobil yang lewat pertigaan Ampera merupakan mobil yang ngebom Hyderabad kemarin. Mendapati berita itu, Jaidev pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar tuh mobil.
Setelah berhasil lolos, Arjun pun langsung jemput si Anjani dan membawanya ke sebuah villa terbengkalai. Nah, di sana Anjani pun nanya kenapa mereka dikejar-kejar. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? So, kita flashback lagi yuk. Jadi setelah kematian mak bapaknya si Arjun, Alex pun menyadari kalau hasil otopsi orang tuanya si Arjun itu ada yang janggal. Alex yang seorang dokter menyadari kalau orang tenggelam karena kecelakaan, paru-parunya akan terisi air tawar. Tapi anehnya paru-paru orang tua Arjun itu mengandung zat besi yang biasanya ditemukan di air-air dekat pabrik. Intinya sih itu bukan kematian biasa. Orang tua Arjun itu dibunuh dan ada konspirasi besar di balik ini semua. Mendengar itu, Arjun pun sadar kalau emang sepulang dari bioskop mak bapaknya tuh jadi aneh. Nggak cuman itu, si Silva juga nggak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Rupanya yang dikhawatirkan Arjun itu benar, Silva nggak kelihatan karena sekarang dia sudah terkapar koma di rumah sakit. Karena penasaran, Arjun pun mencoba mencari bukti di bioskop dan dia pun menemukan kamera milik si Silva. Ketika tuh kamera dibuka, Arjun pun melihat bila orang tuanya kelihatan ketakutan dan ada orang serem yang mengikuti mereka. Yang kita udah tahu kalau orang itu adalah si Joji. Dan setelah itu, tiba-tiba kamera pun jatuh dan terdengar suara teriakan dari si Silva. Karena bingung harus nanya ke siapa lagi, Arjun pun mendatangi Venkat Rao. Dari Venkat Rao itulah Arjun pun akhirnya tahu kalau sosok di rekaman itu adalah Joji, mafia paling berpengaruh di kota. Venkat menyarankan agar si Arjun itu tidak berurusan dengan dia. Namun Arjun yang ingin mengungkap kematian orang tuanya nggak mau mundur. Singkat cerita, dengan bantuan koneksi dari Venkat Rao, Arjun mulai membuntuti si Joji kemanapun. Sampai suatu saat Arjun mengikuti si Joji ke pabrik tua untuk menemui si Nayak. Nah, di sana dia mendengar kalau Nayak memerintahkan semua keluarganya Murali dieksekusi. Karena hal itulah dia pun meminta bantuan Venkat Rao untuk menculik kakak dan adiknya. Oh alah, yang nyulik keluarganya si Arjun itu anak buahnya si Rao tuh ya, buat nyelamatin mereka. Setelah mendapatkan fakta itu, Arjun pun menceritakan semuanya ke keluarganya. Tapi mereka bingung harus gimana, polisi nggak bisa diandelin, media juga banyak yang nggak kompeten. Arjun pun menyadari satu-satunya cara agar mereka bisa menguak kematian orang tua mereka dan menyelamatkan semua keluarganya adalah dengan melawan Nayak secara langsung. Beberapa jam kemudian, si Joji pun ditelepon oleh orang tidak dikenal yang mengatakan bahwa dia punya bukti pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh si Joji. Karena hal itulah Joji pun kejebak sama si Arjun. Singkat cerita, Joji yang tersadar udah diikat-ikat dan disiksa menggunakan cara penyiksaan kuno Cina dengan meneteskan air ke jidatnya si Joji. Kelihatannya sih ya nggak menyakitkan banget nih, tapi orang yang disiksa kayak gitu akan merasakan kesakitan dan tekanan mental yang amat sangat. Nah, di lain tempat diperlihatkan bila si Jaidev gebukin orang-orang yang sebelumnya ditangkap. Mereka ini menyangkal kalau mereka itu mau ngebom, wong cuman pengen nyulik, malah keceplosan. Karena keceplosan itulah akhirnya si Jaidev tahu keterlibatan si Arjun dalam konspirasi ini. Sedangkan di saat yang bersamaan diperlihatkan si Nayak yang sedikit panik karena si Joji nggak bisa dihubungi. Kembali lagi ke Joji, saat ini dia sudah merasa kesakitan dan mentalnya juga sudah mulai hancur. Karena nggak kuat, dia pun menceritakan semuanya kenapa orang tuanya si Arjun itu dibunuh. Itu bermula ketika Murali dan si Sita selesai nonton bioskop. Mereka nggak sengaja melihat si Joji yang membunuh Selvam demi menghilangkan jejak. Itu jugalah yang membuat si Silva kaget dan ketakutan, sehingga dia pun jatuh dari lantai 3. Setelah melihat pembunuhan itu, Murali dan Sita merasa sangat tertekan. Mereka pun jadi tidak tenang dan panik. Rupanya kepanikan mereka itu terbukti. Mereka itu emang udah diintai sama si Joji dan si Deka. Singkat cerita, mereka pun dibawa ke sebuah pabrik kosong. Nah, di sana mereka pun dibelek-belekin hingga tewas. Setelah itu, mereka pun dibuat seolah-olah kecelakaan di sungai. Mendengar itu, Arjun pun jelas saja emosi. Tapi di saat dia hendak membunuh si Joji, dia teringat omongan ayahnya. Bila Arjun membunuh si Joji, itu akan membuat si Arjun seperti Joji. Tak lama kemudian, Nayak dan Deka pun sampai di tempat penyiksaan si Joji. Joji mengatakan kalau dia nggak berbicara apapun, tapi Nayak yang sudah tahu kalau si Joji itu telah membocorkan rahasia langsung dibunuh dengan kejamnya. Melihat itu, Deka pun merasa amat takut. Joji yang paling berguna saja dibunuh dengan kejam, gimana dia? Walaupun mereka itu kakak adik, tapi kalau dia melakukan kesalahan kecil, pasti dia akan langsung dieksekusi juga. Nah, di lain tempat, Arjun yang udah tahu kalau Nayak itu turun gunung, langsung menelpon kakak iparnya agar mereka kabur dari rumah persembunyian. Sialnya di saat itu, anak buahnya si Nayak udah pada berdatangan ke rumah persembunyian itu. Merasa tersudutkan, mereka pun mematikan listrik dan mencoba kabur. Sialnya, pas mereka mau kabur, mereka itu malah udah kekepung luar dalam. Di saat udah pasrah, Arjun pun berhasil datang tepat waktu. Intinya sih, Arjun nyuruh kakak dan kakak iparnya itu untuk kabur duluan. Dia akan mencari Danu dan Papu yang sempat terpisah. Nggak lama kemudian, Arjun pun berhasil menemukan adik dan keponakannya. Namun sialnya, mereka malah ketahuan. Nah, di saat hendak dieksekusi, Arjun pun memanfaatkan lampu yang ketap-ketip untuk menyerang balik para penjahat.
Nah, di saat para penjahat itu lengah, Arjun pun langsung capcus tancap gas. Ya udah deh, Arjun pun menjadi buronan nomor 1 gengnya si Nayak. Nggak cuman itu, Nayak juga menyokok semua orang agar memberitahu bila mereka melihat si Arjun dan keluarganya. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan juga bila si Jaydev datang untuk menemui si Alex dan si Silva di rumah sakit. Singkat cerita, Arjun dan keluarganya pun berhasil sampai di stasiun. Tapi di sana sudah menunggu banyak orang-orangnya si Nayak. Demi menyelamatkan keluarganya, Arjun pun menjadi umpan. Nah, pas udah kejebak, Arjun pun berhasil merebut pistol penjahat. Melihat ada rombongan tentara di sana, Arjun pun melepas peredam pistol dan menembakkannya ke langit-langit. Hal itu jelas saja memancing para tentara yang sedang berada di sana. Ketika sudah tidak ada yang mengejar mereka, Arjun pun berpesan kepada keluarganya untuk segera pergi sejauh mungkin. Sedangkan dia akan mengurus semua ini. Radika dan yang lain jelas saja tidak setuju, tapi Arjun tetap mengayal. Karena kalau dia tidak berhasil menyingkirkan si Nayak, semua dari mereka pasti akan mati. Nah, di sana Anjani juga meminta agar si Arjun tetap hidup. Dia nggak mau menjadi janda sebelum menikah. Keesokan harinya, Arjun pun mengirim sebuah rekaman ke Vinod. Melihat rekaman itu, Vinod pun langsung tersenyum. Tapi pas melihat video yang lengkap, senyuman Vinod pun langsung jadi kecut. Vinod pun bertanya, Arjun itu pengen apa? Semua akan dia lakukan, asal tuh video gak kesebar. Dengan mantap, Arjun pun bilang, Nayak, aku ingin Nayak. Nggak pakai lama, Arjun pun langsung menyerang markas milik si Nayak. Tapi sialnya, dia langsung ditodong sama si Deka. Singkat ceritanya lagi, Arjun pun langsung dibawa ke pabrik tua. Nah, di sana Nayak sudah menunggu si Arjun. Nayak meminta rekaman asli video pengakuan si Joji. Kalau enggak, dia akan membunuh keluarganya si Arjun dengan perlahan. Nayak juga sudah tahu kereta mana yang ditumpangi oleh keluarganya si Arjun. Mendengar itu, Arjun pun langsung bleret dan langsung menyerahkan HP-nya yang berisi video pengakuan si Joji. Ketika sudah merasa menang, Nayak ditelepon sama anak buahnya yang ngabarin kalau mereka kehilangan jejak keluarganya si Arjun. Ya, si Nayak langsung kesel lah. Ternyata sebelum ini, Arjun sudah merencanakan kabur yang epik. Di saat di perjalanan, dia menelpon si Raffi dan menyuruh si Raffi memutuskan gerbong kereta. Di saat itu ada kereta random yang menyambung mantu gerbong. Karena hal itulah keberadaan keluarganya si Arjun tidak bisa terdeteksi. Di sini Arjun pun mengancam akan menghancurkan si Nayak dan anak buahnya sampai tuntas. Di saat Nayak hendak membunuh si Arjun, tiba-tiba si Deka langsung menodongkan pistolnya ke kakaknya sendiri. Kenapa Deka bisa memihak si Arjun? Itu karena sebelumnya Deka dipanggil oleh Vinod. Dia diberi pilihan menjadi ketua geng dengan membunuh si Nayak dan mendapatkan semua privilege atau mati dibunuh oleh si Nayak. Melihat kakaknya yang terlalu kejam, Deka pun sepakat akan bekerja sama dengan Vinod dan si Arjun. Tapi pas lagi todong-todongan itu, Deka malah ditembak sama si Jaydev. Kambingnya, Jaydev itu telah bekerja sama dengan si Nayak. Nayak menjanjikan pembagian uang korupsi dan juga berjanji membuat si Jaydev naik pangkat. Setelah itu, udah pada tahu kan, Nayak yang kejam ini pun langsung membunuh semua orang di sana, termasuk Deka, adik kandungnya sendiri. Setelah Jaydev mendapatkan uangnya, tiba-tiba ini orang langsung berbalik menodong si Nayak. Ternyata sebelum ini, Jaydev juga udah ada perjanjian dengan si Arjun via si Alex. Nggak pakai lama, Alex pun langsung memberikan HP yang berisi video yang lebih epic daripada video pengakuan si Joji. Jadi pas membutuhkan si Joji ke gudang tua, Arjun menerbangkan drone-nya untuk merekam semua pembicaraan Nayak dan para polisi. Di video itu terekam semua tentang skandal, konspirasi, dan bukti-bukti korupsi 3 miliar rupiah. Rupanya video itu juga lah yang membuat si Vinod langsung bertekuk lutut. Melihat bukti paus kayak gitu, Jaydev pun langsung girang karena tuh video nggak cuma bisa naikin pangkatnya 1 level, tapi bisa langsung berlevel-level. Jaydev pun berkata apapun akan dia lakukan demi bisa mendapatkan video bukti itu. Dengan mantap, Arjun pun bilang, aku ingin keluargaku tidak dikejar-kejar lagi dan perlindungan total kepada keluargaku. Kedua, aku ingin Nayak. Kelut deh. Tak lama kemudian diperlihatkan iring-iringan mobil Arjun yang membawa Nayak dan mobilnya si Jaydev. Nah, di tengah jalan, Jaydev pun melipir karena apa yang dia mau sudah dia dapatkan. Sedangkan Arjun membawa Nayak ke sebuah jembatan. Di atas jembatan itu, Arjun pun langsung bersiap-siap. Rupanya, dia ingin Nayak merasakan kematian kehabisan napas seperti yang dia alami oleh kedua orang tuanya. Singkat cerita, setelah melihat Nayak yang tewas kebelebak-belebek, Arjun pun merasa amat puas. Beberapa hari kemudian, Arjun pun kembali ke rumah untuk menemui keluarganya. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih yang sudah menonton sampai di detik ini. Om Reoks pamit dulu dan biar melatiin.